Kalau semakin tinggi kelas, cukup kan kita ingatkan, ada tugas menyetor hafalan, ada tugas salat duha misalnya, ada tugas untuk bikin video, mereka pendampingannya cukup fleksibel kalau di situ. Kalau anak yang kelas rendah itu yang betul-betul butuh pendampingan. Dan tingkat stres mereka bisa lebih tinggi karena bukan hanya kangen gurunya, Bu Rita, kangen teman-temannya, kangen ibu kantinnya, ya, kangen situasi sekolahnya yang cukup menyenangkan bagi mereka, dan itu dia tidak dapatkan di rumah. Jadi kondisi-kondisi inilah makanya saya katakan teman-teman guru bahwa saudara punya tempat spesial di hati anak didiknya. Sapalah mereka, sapa melalui WhatsApp, sapa melalui surat. Ternyata teman-teman di Sulawesi Barat kemarin ini yang belum pernah dibuat surat sayang pada anak didiknya. Nah, saya katakan, ayo dong, kita coba buat ini. Kita coba buat gerakan mengirim surat ke anak. Ini juga literasi, Bu Rita, kan? Literasi baca, literasi tulis. Ya, saya kira itu, Bu Rita. Bisa ada tambahan satu, Bu? Pertanyaan. Silakan, Pak. Dari Pak Ade ya. Ya, silakan, Pak Ade. Menarik sekali terkait kondisi kekinian ya. Tadi kan dari proses awal, nah sekarang yang saya tanya akhir. Ketika anak-anak SMK itu atau SMA juga ya tidak melaksanakan ujian nasional, bahkan mungkin juga dari sisi target kurikulum tidak tercapai karena memang kondisi, adakah misalkan regulasi yang menyusul atau membackup supaya kondisi kekurangan-kekurangan itu tidak jadi kendala ketika mungkin masuk ke perguruan tinggi atau mungkin juga nanti melamar pekerjaan bagi anak-anak SMK. Andai kata ini belum, harapan kami dari semua yang hadir di sini, terutama para narasumber, itu mungkin ada semacam usulan resmi untuk melindungi kekurangan ini tidak menjadikan kendala bagi anak-anak kita yang lulusannya dalam artian tidak dilahirkan dengan sempurna karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Ini yang kelihatannya belum saya baca atau belum lihat regulasi yang melindungi anak-anak dengan kekurangan yang ada. Nanti khawatir perusahaan yang didatangi itu, wah ini kok kayak gini, kurang katakanlah kurang syarat dan seterusnya. Khawatir menjadi kendala. Nah ini juga mungkin saya sebagai guru SMK dan sekarang jadi pengawas SMK ini merasa butuh info itu dengan catatan kalau sudah alhamdulillah, kalau belum mohon diusulkan oleh Bapak Ibu narasumber temannya dekat dengan kebijakan. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan, Bu Rita. Terima kasih. Ya, mangga. Ya. Baik, Pak Ade, sekarang uji kompetensi sudah tidak ada ya? Ade, ya. Pak Ade, uji kompetensi untuk anak SMK tidak ada lagi ya? Ujian kompetensi? Tidak ada. LSP artinya boleh, tapi artinya boleh. Situasinya nggak memungkinkan. Iya. Boleh, tapi iya. Artinya kebanyakan yang, aduh kalau boleh tidak melakukan, kenapa tidak gitu. Tapi anak yang merasa deg-degan kan gitu. Betul. Istilahnya itu lahirnya itu tidak komplit lah istilahnya. Iya, betul. Itu. Betul. Nah ini kan menjadi ada kekurangan tersendiri, tidak mendapatkan nilai UN gitu kan. Iya. Sementara mereka harus lulus dengan keadaan seperti itu. Andai kata itu tidak di backup dengan regulasi, saya khawatir nanti ketika normal menjadi diminta normal kondisinya, kan rugi anak-anak itu di generasi ini. Itu yang saya khawatirkan sebagai guru ya, kira-kira begitu. Monggo. Ya. Saya lanjut, Bu Rita. Ya. Barangkali Ibu ada tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Pak Ade tadi. Ya, terima kasih. Kelihatannya memang sekarang setelah ujian nasional ini dihapuskan karena ada pandemi ini, termasuk rupanya uji kompetensi, betul kekhawatiran Pak Ade bahwa pasti sangat mengkhawatirkan begitu. Karena kalau kita istilahkan SMA itu kan siap lanjut, sedangkan kalau SMK itu siap kerja. Jadi kalau sudah ujian nasional tidak ada, kemudian uji kompetensi tidak ada, kalau tidak ada uji kompetensi berarti tidak ada sertifikasi dari DUDI, begitu Pak Ade ya. Orang yang mau menerima anak didik kita lulusan SMK ini tidak melihat outputnya seperti apa, kompetensinya seperti apa,
budaya industrinya seperti apa, karena mereka ternyata tidak ada uji kompetensi. Kalau saya Pak Ade, karena kebetulan sekarang kami di perguruan tinggi, saya termasuk dengan teman-teman tim menggodok sekarang belajar Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, ya. Dan salah satu program dari 8 program Kemdikbud yaitu magang atau praktek industri, praktek kerja, istilahnya praktek kerja, magang garis miring praktek kerja. Itu memayungi salah satunya adalah praktik industri. Nah, jadi ini angin segar sebenarnya buat mahasiswa kita, termasuk calon mahasiswa kita yang dari SMK. Karena mereka akan masuk di situ dan diberikan mereka hak belajar 3 semester Pak Ade, 3 semester, ya. Untuk yang mau prakerin itu boleh 3 semester. Dan 1 semester itu terhitung 20 SKS. Dan mereka bebas memilih dalam tanda petik ya, industri yang mereka minati, industri yang sudah ada MOU dengan perguruan tinggi atau direkomendasikan oleh pihak Kemdikbud. Insya Allah saya katakan dengan adanya kebijakan ini, karena gini Pak Ade, saya termasuk 3 tahun meneliti di SMK. Ada temuan saya yang melihat bahwa anak-anak kita di SMK diuji oleh Dudi, diberi sertifikat kompetensi, tapi pada saat mereka mau melamar jadi karyawan, loh Dudi yang kasih sertifikat tadi nolak dia kembali. Nah, ada discussion, ada apa ini? Ada jadi apa? bagus tapi nggak menerima, itu kan lucu ya. Benar. Jadi saya dengar saat kami menggodok ini, karena semester ganjil ini sudah jalan Pak Ade. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, di semua perguruan tinggi di Indonesia, semester ganjil nanti itu sudah jalan. Nah berarti Bu, mana sedikitnya motong, berarti perlu ada intervensi pemerintah terkait regulasi itu, tidak hanya ke pihak institusi pendidikan saja, tetapi kepada institusi yang kemungkinan nanti menerima. Kadang-kadang istilahnya link and match ini itu hanya nge-linknya itu istilahnya bertepuk sebelah tangan, itu kan. Itu yang saya rasakan ketika saya bimbing anak perusahaan, sampai mengatakan begini, ada nggak ada anak bapak, perusahaan kami ini sudah jalan. Itu kan rasanya, wah, setara gitu. Ya Allah gitu. Andai kata itu masih mending Pak. Dikanan lagi gitu. Itu artinya ada regulasi kerjasama yang sudah dinaungi 5 menteri, apa istilahnya SKB 5 menteri. Tapi di lapangan itu, ya itu tadi bertepuk sebelah tangan. Kita yang bawa anak itu rasanya udah dipilih yang terbaik, itu aja rasanya udah ketar-ketir. Setelah memang anak-anak terbaik ya tetap baik begitu. Tapi repotnya kan kadang-kadang anak ini tidak selalu di generasi per tahunnya itu selalu baik. Yang bagus. Itu yang kadang-kadang kita menjadi miris ketika kita mengantarkan anak ke perusahaan yang punya karakternya seperti itu. Sehingga mungkin harapan saya kalau ada intervensi pemerintah dengan regulasi yang bisa dipahami oleh semua pihak, mudah-mudahan hal-hal yang arogansi gitu itu tidak terjadi lah gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ade, terima kasih juga Pak Rida ya. Memang sini semakin panas Bu ya, semakin banyak yang ingin kita tanya, ingin kita gali. Namun waktu tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung.